Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Kelvin Jenia, mahasiswa Universitas Indonesia dari kelas KM 201. Dalam kesempatan kali ini saya akan memperagakan strategi kendali komunikasi untuk tugas komunikasi antar pribadi dan budaya cyber. Terima kasih juga untuk dosen pembimbing kami, yaitu Ibu Adinda Rivia, yang telah memberikan tugas tersebut. Kemudian saya akan mulai memperagakan dari strategi kendali komunikasi. Yang pertama itu adalah strategi wortel teruntai. Untuk penjelasannya, strategi ini pada dasar intinya yaitu memberi imbalan materi, barang, ataupun hal material untuk ucapan dan tindakan sikap yang menyenangkan. Untuk asumsinya ini, itu komunikator dapat meningkatkan probabilitas untuk memperoleh respons yang diinginkan apabila komunikator memberikan imbalan. Nah, untuk prosedur strategi wortel teruntai ini, prosedur pertama yaitu memusatkan pada stimulus. Yaitu komunikator mengajarkan pola stimulus respons atau reward. Jika ia menyajikan stimulus X dan mitranya atau komunikannya memberikan respon Y, maka mitra ini akan mendapatkan imbalan Z. Contohnya seperti, kakak suka deh ada yang baik. Boleh kan kakak minta tolong untuk adik ambilkan kakak susu di kulkas? Boleh. Kemudian, untuk prosedur dalam strategi wortel teruntai yang kedua ini, yaitu memusatkan pada perilaku responden, yaitu melalui pemberian imbalan yang jelas dengan harapan komunikan akan melakukan hal yang sama di masa yang akan datang. Prosesnya eksplisit, contohnya seperti berikut ini. Boleh tolong belikan kakak pulpen di toko ya? Nanti kembaliannya boleh untuk kamu belikan pensil kesukaan kamu. Baik, Kak. Kemudian, setelah strategi wortel teruntai, ada yang namanya strategi pedang tergantung, yaitu pada intinya komunikator hendak mengurangi probabilitas respons yang tidak diinginkan. Itu strategi hukuman, yakni komunikator dapat menghukum pihak lain agar mengurangi perilaku yang tidak disukai atau bersifat memaksa. Dengan asumsi, komunikator akan mengulang perilaku yang menyebabkan diberinya imbalan. Strategi tipe pedang tergantung ini untuk strategi pertamanya adalah memberikan stimulus berupa hal yang dibenci atau yang tidak disukai oleh komunikan atau aversive stimulan, misalnya makian atau kritikan pedas secara verbal, penolakan, ataupun serangan fisik. Misalnya sebagai berikut, jika kau berbuat sesuatu yang tidak kusukai, akan hukum kau. Strategi kedua pada pedang tergantung yaitu adalah ancaman untuk pembantalan imbalan atau withdrawal of the reward. Catatan, bagi sebagian komunikan, hal ini seringkali dianggap sebagai hukuman. Contohnya sebagai berikut, jika kamu tidak mengembalikan uang yang kamu pinjam, maka di masa depan saya tidak akan pernah menolong kamu lagi. Kemudian ada strategi ketiga, yaitu menghilangkan keuntungan atau profit loss. Dengan catatan, komunikator harus tahu persis perhitungan untung rugi bagi komunikannya. Contohnya sebagai berikut. Wah, pekerjaan Anda belum selesai juga. Anda lembur ya besok. Berlibur dengan keluarganya terpaksa harus ditunda dulu. Nah, kemudian setelah strategi pedang tergantung, ada juga strategi katalisator atau katalisator strategis, yaitu intinya adalah komunikator yang mencoba memancing respons yang ia inginkan, tetapi bukan memberikan imbalan atau ancaman hukuman. Strategi pertama dalam katalisator yaitu menyatakan kepada pendengarnya secara tidak langsung mengenai waktu yang tepat bagi pendengar untuk melakukan tindakan. Contohnya seperti seseorang mengatakan, "Duh, lapar banget." Berharap temannya yang mendengar mengajaknya makan siang.
Kemudian strategi katalisator kedua, yaitu pendekatan secara langsung atau memberikan pendengarnya dengan informasi baru yang menimbulkan respons yang Anda inginkan agaknya lebih menguntungkan bagi pendengarnya. Contohnya yang satu ini. Halo kak, saya lihat-lihat kulit kakak cukup berminyak dan juga acne prone ya. Produk saya mungkin bisa membantu karena produk ini mengandung kandungan yang dapat mengontrol oil yang ada dalam wajah kita dan juga mengurangi gejala acne prone. Kakak bisa coba dulu dan buktikan hasilnya selama 3 hari. Kami ada diskon bulan baru. Setelah membahas strategi katalisator, saat ini kita akan membahas tentang apa sih itu strategi kembar siam, yaitu pada intinya adalah orang-orang yang menemukan atau menempatkan kepentingannya pada pemeliharaan hubungan timbal balik mereka. Strategi ini bukan untuk menciptakan hubungan yang diinginkan, melainkan merupakan hasil dari semacam hubungan yang sudah ada atau sudah terbentuk. Ada beberapa syarat untuk strategi kebersihan ini. Ada 2 syarat loh. Yang pertama, adanya tingkat ketergantungan yang tinggi pada komunikator. Yang kedua, tidak seorang pun dari keduanya lebih berkuasa terhadap yang lain. Berikut adalah contoh dari strategi kebersihan, yaitu contoh hubungan-hubungannya. Seperti perusahaan dan juga serikatan bekerja. Hubungan antara suami dan istri, kemudian hubungan antara investor dan mitra bisnis, kemudian ada hubungan antara misalnya rekan sekemar, kemudian ada juga strategi dunia hayal. Apa sih strategi dunia hayal itu? Pada intinya, untuk mendapatkan respons yang diinginkan, komunikator mengandalkan pada ilusi atau khayalan pada perasaan yang ditimbulkan semacam ketenangan dari perasaan cemas. Berikut ada beberapa taktik dalam strategi dunia hayal ini, yaitu mengabaikan respons yang tidak diinginkan dengan memberikan penafsiran yang positif. Contohnya sebagai berikut. Memangnya kamu cukup makan itu selama seminggu? Sepertinya cukup. Aku bersyukur kok masih memiliki makanan saat ini. Baik, sampailah pada akhir video. Sekiranya itu yang bisa saya peragakan dalam pola-pola kendali komunikatif. Untuk akhir kata, saya memohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam video ini atau dalam mempraktekkan pola-pola kendali komunikatif yang tertuang dalam video ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.